Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihi nusyur. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Dalam Al-Quran surah 17 Tuhan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Teman-teman sudah punya gambaran bahwasanya saya akan menggambar masjid? Tidak. Saya tidak akan menggambar masjid. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman seperti dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 1. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un alim. Dalam ayat yang lain surah kedua Allah berfirman, Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dalam surah yang sama juga, surah ke-17 ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala taqma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana mas'ula." Al-Qur'an surah ke-17 ayat 36. Di sana Allah berfirman, jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak kalian kuasai tentang itu. Dilanjutkan ayatnya, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran wal basara dan penglihatan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Suyuti dalam karya beliau dalam bukunya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan dalam ayat ini ada peletakan kalimat yang mempunyai faedah yang sangat berharga. Dalam kaidah takdim dan takhir, kata as-sami', as-sam' pendengaran itu didahulukan atas al-basar, penglihatan. Kenapa kata as-sam', kata mendengar itu lebih kalimatnya didahulukan daripada kata al-basar, menunjukkan seandainya disuruh milih kita, dan ini hanya pengandaian yang tidak akan terjadi, disuruh pilih antara memiliki pendengaran atau penglihatan, maka kata sebagian pakar mengatakan kita harus memilih pendengaran, karena dengan pendengaran seseorang akan tahu. Dengan pendengaran dalam ilmu komunikasi, dengan mendengar akan terjadi komunikasi yang baik, tidak terjadi kesalahpahaman di sana. Ini menunjukkan pentingnya pendengaran bagi manusia. Makanya dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di ayat-ayat yang lain, ketika Allah mensifati dirinya, Allah dahulukan kata mendengar. Innallaha sami'un alim wa kana Allahu sami'an alima. Menunjukkan betapa pentingnya pendengaran. Tapi dalam sebuah penelitian yang saya temukan, yang saya baca, sumbernya dari Gemini, bahwasanya ada beberapa hambatan yang menjadi hambatan dalam aktivitas mendengar efektif. Ingat, Allah menciptakan bagi manusia telinga dan fungsinya. Telinga dan fungsinya. Fungsi telinga adalah mendengar. Dalam proses mendengar
akan terjadi hambatan-hambatan sehingga yang kita dengar tidak kita dapatkan dengan baik. Apa itu hambatannya? Hambatannya setidaknya ada 3 faktor yang menjadi hambatan dari orang yang mau mendengar, baik itu dalam komunikasi antara murid dan gurunya atau komunikasi antara kita sesama teman sebaya. Hambatan yang pertama, hambatan yang bersumber dari lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi dalam aktivitas mendengar. Lingkungan yang berisik, umpama lingkungan yang kotor, itu sangat mempengaruhi sesuatu yang kita dengar. Dalam pelajaran misalnya, katakan ketika guru sedang menerangkan pelajaran, ada suara-suara berisik di sekitar kita, di lingkungan kita, itu akan mengganggu pendengaran kita terhadap pelajaran yang disampaikan. Kedua, hambatan yang terjadi, yang dialami bagi orang yang mendengar, itu hambatan yang muncul dari diri si pendengar sendiri. Kita sebagai pendengar, ada banyak hambatan yang muncul sehingga aktivitas mendengar kita tidak efektif. Apa itu hambatan dari diri kita sendiri? Hambatan yang bersumber dari pikiran-pikiran, suara-suara yang ada dalam diri si pendengar itu. Contoh, ketika ada pembicara, ada narasumber yang lagi berbicara, dalam pikiran kita membandingkan pemahaman kita dengan pemahaman yang disampaikan sang narasumber. Ini mengganggu aktivitas mendengar efektif. Yang ketiga, hambatan dalam mendengar adalah hambatan dari pembicara. Tidak selalu hambatan itu berasal dari lingkungan dan diri si pendengar, tapi hambatan mendengar juga terjadi dari si pembicara. Makanya ada suara gedang yang sampai ke telinganya itu pedang, karena hambatan-hambatan itu tadi. Ini mendengar menunjukkan betapa pentingnya mendengar. Dengan kita tahu hambatan-hambatan ini, kita akan hilangkan hambatan itu untuk kita melakukan aktivitas mendengar dengan baik. Di hadapan saya, teman-teman para penghafal Quran, tidak asing lagi dengan istilah istima'ul Quran. Ada majelis-majelis di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di musola, majelis istima'ul Quran. Artinya memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dalam rutinan istima'ul Quran, di sana ada 2 kegiatan. Yang pertama, ada proses mendengar di sana, dan yang kedua ada mendengarkan. Artinya pelajaran yang dapat kita ambil dari majelis istima'ul Quran, seorang penghafal Quran itu harus siap mendengarkan dan didengarkan. Saya membayangkan para penghafal Quran yang ada di hadapan saya ini besok akan memegang pangku jabatan di negeri ini, akan jadi orang yang berkuasa di negeri ini. Seorang penghafal Quran yang tahu filosofi istima'ul Quran, dia akan mendengarkan jeritan-jeritan dari rakyat jelata. Dia akan mendengarkan suara-suara tangisan rakyat kecil, sehingga akan jadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakannya. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tadi menyebutkan kullu dzalika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Muhammad Quraish Shihab dalam Al-Qur'an dan maknanya memberikan keterangan bahwasanya pertanggungjawaban itu tentang bagaimana pemilik pendengaran, penglihatan dan hati itu memanfaatkannya selagi di dunia. Itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pendengaran, penglihatan tidak digunakan dengan benar, maka yang tadinya manusia yang sempurna akan turun derajatnya ke derajat yang lebih rendah dari manusia. Diancam oleh Allah dalam ayat yang lain, orang yang tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan hatinya, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Dalam kesempatan ini
dengan kita tahu betapa pentingnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semoga kita menjadi orang-orang yang tadinya kita masih kurang dalam memanfaatkan, menggunakan pendengaran dan penglihatan, pada akhirnya kita menjadi orang yang memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan lisan kita sebagai dalil dari hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.